Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Anatomi Fisiologi akan menjelaskan materi mengenai tulang tengkorak, tulang vertebrata, tulang dada, dan tulang iga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Widya Lastri dengan NIM P051203219090. Saya Saka Audrey Pauresta dengan NIM P051203219089. Saya Romdan Adani dengan NIM P051203219088. Saya Siska Dulestari dengan NIM P051203219091. Perkenalkan, nama saya Suciandayani, NIM P051203219092. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Saka, yaitu tentang tulang tengkorak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting sistem rangka manusia. Tulang tengkorak tersusun dari beberapa tulang dan fungsinya masing-masing. Tulang tengkorak terdiri dari dua kelompok tulang penyusun, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Langsung saja, berikut adalah bagian-bagian tulang kepala. Yang pertama, tulang depan atau tulang dahi. Bisa dilihat di gambar terletak di sini. Tulang depan atau tulang dahi mampu menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Fungsi utama tulang depan adalah melindungi otak dan menopang struktur seperti rongga hidung dan rongga mata. Yang kedua, tulang parietal atau sering disebut dengan tulang ubun-ubun. Bisa dilihat kalau dari samping terletak di sini. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Ini tulang ubun-ubun dan ini tulang depan. Dan tulang parietal terletak di belakang tulang depan. Selanjutnya, 3. Tulang temporal. Tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tepatnya di sini. Tulang temporal turut membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otot besar dan membran di sekitarnya. Selanjutnya, tulang oksipital atau tulang tengkorak atau tulang tengkorak belakang yang terletak di sini. Merupakan tulang yang berbentuk pipi. Lokasinya terletak di bagian paling belakang dan tulang tengkorak. Di tulang tengkorak ini ada sebuah lubang yang mampu menjadi tempat lewatnya saraf tulang belakang agar bisa terhubung ke otak. Yang kelima, tulang sphenoid atau tulang baji. Letaknya di sini. Letaknya ada di bawah tulang frontal dan berperan sebagai dasar tulang tengkorak. Tulang ini termasuk ke dalam bentuk tulang reguler. Yang keenam, tulang estimoid. Terletak di depan tulang sphenoid. Tulang ini juga menjadi bagian dari kumpulan tulang-tulang yang membentuk struktur rongga tulang. Selanjutnya, tulang wajah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tulang pipi yang terletak di sini. Bisa dilihat di gambar. Tulang pipi atau tulang zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Letaknya tepat di bawah mata. Perkira di sini. Yang kedua, tulang rahang atas. Letaknya di sini. Tulang rahang atas terdiri dari dua tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah agar wajah kita menjadi tegas. 3. Tulang hidung. Letaknya di sini. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan berbentuk konvir hingga hidung manusia. Konvur hidung manusia. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rahang. Letaknya berada di sini. Tulang rahang bawah atau mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak. Itu tadi penjelasan dari Saudari Saka.
Selanjutnya ada penjelasan dari Saudara Romdan Adani mengenai tulang vertebrata. Tulang vertebra. Memahami tulang belakang Anda dan bagaimana ia bekerja dapat membantu Anda untuk lebih memahami masalah yang terjadi akibat proses kerusakan pada tulang belakang dan kondisi-kondisi lainnya. Tulang belakang berfungsi untuk menyangga kepala, bahu, dan tubuh Anda. Ia menjadi penyangga untuk membuat Anda bisa berdiri tegak dan juga memberikan pelunturan untuk menekuk dan memutar leher dan punggung Anda. Ia juga melindungi korda spinal Anda. Korda spinal menyalurkan sinyal saraf dari otak ke daerah tujuan seperti anggota gerak dan berbagai macam organ tubuh. Selanjutnya ada penjelasan dari Saudari Siska mengenai tulang dada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sternum atau yang lebih sering disebut dengan tulang dada. Sternum atau tulang dada adalah tulang pipi panjang berbentuk seperti dasi yang terletak di tengah dada, terhubung ke tulang rusuk melalui tulang rawan, membentuk bagian depan tulang rusuk dan dengan demikian membantu melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama dari cedera. Baiklah, sternum itu sendiri terdiri dari 3 wilayah, yaitu yang pertama manubrium. Bisa kita lihat di sini, letak manubrium itu ada di tengah atas tubuh dan proses xiphoideus. Sebuah tulang panjang datar berbentuk seperti huruf T. Sternum terdiri dari 3 bagian sternabra. Pertama menjadi manubrium, bagian atas tulang yang membentuk struk T seperti ini, dan manubrium kira-kira berbentuk seperti berlian. Batas paling atas dari manubrium adalah jugular notch. Julukan kedua yang lain untuk daerah ini adalah suprasternal atau manubrium notch yang digambarkan sebagai daerah takikan yang ramping di antara klavikula yang memanjang yang terletak di tepi atas sternum. Bisa kita lihat di sini, manubrium notch itu terletak di letak jugular notch itu ada di tengah atas. Persendian antara manubrium bawah dengan bodi. Bodi itu sendiri terletak di bagian sini. Pada sternum yang dapat diraba disebut dengan sternal angle. Sternal angle itu sendiri berada di sini, atau bisa juga kita sebut manubriosternal joint. Hal ini juga merupakan sternum yang mudah diraba yang digunakan untuk menentukan lokasi dari struktur atau susunan lain dari tulang torak. Tulang rawan yang kedua bersendi dengan sternum, tinggi sternal angle. Pada sisi yang lain bertempat di anterior tulang iga kedua yang terletak pada sternal angle. Pertama sepanjang sisi lateral, tulang rawan dan tulang iga. Sternum ketiga melalui costa cartilago ketujuh yang berhubungan secara langsung dengan bodi dari sternum. Sternum terdiri dari 3 bagian utama tercatat dari atas, yaitu pertama manubrium sterni atau kepala tulang dada yang bagian ini membentuk persendian dengan tulang selangka, klavikula, dan tulang rusuk pertama. Bagian yang kedua terletak di corpus sterni atau badan tulang dada di bagian sini membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Dan yang terakhir prosesus xiphoid atau tulang taju pedang yang bagian sini, tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Selanjutnya penjelasan dari Saudari Suci Handayani mengenai tulang iga. Ini gambarnya. Terdapat 2 pasang iga, mereka bersambung pada tulang punggung di belakang membuat sendi dengannya. Dengan perantaran faset yang terdapat pada sisi badan ruas tulang punggung dan procerus transversus yang sesuai dengan fase yang serupa pada setiap iga. Digolongkan ke dalam golongan tulang panjang memiliki
dua ujung dan sebuah batang. Ujung peterbal dan posterior dari iga mempunyai kepala, leher, dan tuberkel atau benjolan. Ujung anterior atau ujung sternal mempunyai lekukan untuk kaitan tulang rawan iga. Batangnya tipis dan pipih, memiliki permukaan luar dan dalam. Permukaan dalam halus dan ditandai oleh sebuah celah, yaitu celah subkostal, tempat pembuluh darah interkostal dan saraf interkostal berjalan. Dengan demikian, tusukan jarum ke dalam dada melalui tepi iga akan menghindarkan struktur-struktur ini dari luka. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.